Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasni Nurullah, Prodi Pendidikan Olahraga Mahasiswa semester 1. Di sini saya akan membahas tentang sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, ragam bahasa, ragam ilmiah, dan ragam sosial. Ketiga, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Keempat, diksi dan kaidah makna. Kelima, pembentukan dan perluasan kalimat. Keenam, pembentukan dan perluasan paragraf. Yaitu salah satu mata kuliah bahasa Indonesia, dosen pembimbing Pak Juflin Ali SPD MPD. Oke, di sini saya akan membahas tentang apa itu bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa merupakan kemampuan yang dimiliki oleh manusia lain untuk berkomunikasi dengan manusia menggunakan tanda, misalnya kata atau gerakan. Adapun pengertian bahasa adalah bahasa nasional, bahasa resmi di seluruh Indonesia ini. Merupakan bahasa komunikasi resmi yang diajarkan untuk sekolah dan digunakan untuk disiarkan di media elektronik dan digital. Kedudukan bahasa Indonesia dibagi menjadi dua bagian adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibagi menjadi 4 bagian, yaitu bahasa Indonesia sebagai lambang kebangsaan Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa masyarakat yang berbeda latar belakang nasional, budaya, dan bahasa. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Yang kedua, fungsi bahasa Indonesia sebagai bangsa negara. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bangsa negara dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar resmi lembaga-lembaga pendidikan sebagai alat penghubung pada tingkat nasional bagi kepentingan ini jalankan roda pemerintah dan pembangunan. Yang ketiga, bahasa Indonesia dipakai dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Yang keempat, sebagai alat pengembangan budaya dan pemanfaatan ilmu pengetahuan seni dan teknologi modern. Oke, lanjut pada materi kedua, yaitu ragam bahasa, ragam ilmiah, dan ragam sosial. Ragam bahasa adalah rangkaian bahasa yang bervariasi yang memiliki topik dan perbincangan serta menurut medium pembicaraan. Dalam konteks berbagai ragam bahasa, seiring dengan perkembangan zaman yang sekarang ini banyak masyarakat mengalami perubahan. Bahasa pun juga mengalami perubahan. Perubahan itu berupa variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Agar banyaknya variasi tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien. Dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi yang cocok untuk keperluan ketentuan yang disebut sebagai ragam standar. Ragam ilmiah. Ragam ilmiah merupakan bahasa berdasarkan pengelompokan menurut jenis. Pemakaian dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuannya. Bahasa Indonesia harus memenuhi syarat, di antaranya benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku, logis, cermat, dan sistematis. Pada bahasa ragam ilmiah, bahasa bentuk luas dan ide yang disampaikan melalui bahasa itu sebagai bentuk dalam tidak dapat dipisahkan. Contohnya, kata masalah kurang tepat, dakwa kalimat tersebut logis, pilihan kata masalah kurang tepat, pengembangannya dakwa mempunyai masalah, kendala tidak logis apabila masalah kita meningkatkan kalimat seharusnya. Itu pengembangan dakwa kita tingkatkan. Ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang norma dan kaidahnya didasarkan pada kesepakatan bersama dalam lingkungannya. Sosial yang lebih kecil dalam masyarakat, misalnya ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dapat dikatakan sebagai ragam sosial. Selain itu, ragam sosial berhubungan pula dengan tinggi atau rendahnya status kemasyarakatan lingkungan sosial yang bersangkutan. Contohnya, ikut bergotong royong, tidak membeda-bedakan agama dan suku. Selain itu, terdapat perbedaan antara ragam sosial dan ragam fungsional.
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dalam berbahasa Indonesia, tentu tidak lepas dari kaidah atau aturan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Kriteria yang diperlukan dalam kaidah kebangsaan tersebut antara lain yang pertama, tata bunyi, yang kedua, tata bahasa, yang ketiga, kosakata, keempat, ejaan, kelima, makna, keenam, kelogisan. Sejarah singkat PUEBI yang pertama, sebelum tahun 1900 di Indonesia, yang sebagian besar penduduknya masih menggunakan bahasa Melayu, belum ada sistem ejaan yang sama. Yang kedua, kemudian pada tahun 1900 CH van Ophuijsen mendapatkan perintah untuk menyusun ejaan Melayu dengan mempergunakan aksara Latin. Yang ketiga, dengan bantuan Wingku Nawawi, gelar Seotan Mamoer dan Muhammad Tabib Soetan Ibrahim akhirnya ditetapkan ejaan itu dalam bukunya Kitab Logat Melajoe yang terkenal dengan nama ejaan Van Ophuijsen. Ada juga yang menyebutnya ejaan Balai Pustaka. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan Van Ophuijsen adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan huruf J untuk menuliskan kata-kata jang, paja, sajang. Yang kedua, penggunaan huruf OE untuk menuliskan kata-kata goeroe, itoe, oemoer. Ketiga, penggunaan kata diakritik seperti koma, ain, hamzah, dan tanda terma untuk menuliskan kata-kata manmoer, akal, tak dinamai. Pemakaian tanda baca. Adapun beberapa tanda baca yaitu tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik, tanda tunggal, tanda kurung, tanda siku, tanda garis miring, dan tanda peningkat atau apostrophe. Penulisan kata serapan. Dalam penulisan unsur serapan dalam bahasa Indonesia, sebagian ahli bahasa Indonesia menganggap belum stabil dan ekosisten. Dikatakan demikian karena pemakaian bahasa Indonesia sering begitu saja menyerap unsur tanpa memperhatikan aturan, situasi, dan kondisi yang ada. Berdasarkan integritasnya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, secara adaptasi, yaitu apabila unsur asli diserap sepenuhnya secara utuh, baik tulisan maupun ucapan, tidak mengalami perubahan. Yang kedua, secara adaptasi, yaitu apabila unsur asing itu sudah tidak disesuaikan ke dalam kaidah bahasa Indonesia, baik pengucapan maupun penulisannya. Singkatan kata dan akronim. Singkatan. Istilah singkatan ialah bentuk istilah yang tulisannya dipendekkan yang bermaksud untuk mempermudah. Singkatan adalah bentuk yang dipendekkan yang terdiri dari satu huruf atau lebih. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Yang kedua, singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital tanpa kata titik. Yang ketiga, singkatan umum yang terdiri dari 3 huruf atau lebih, diikuti satu tanda titik, tetapi singkatannya umum yang terdiri hanya dari 2 huruf diberi tanda titik setelah masing-masing huruf. Yang keempat, lambang kimia. Singkatan satuan ukur, takaran, timbangan, dan mata uang asing tidak diikuti tanda titik. 2. Akronim. Istilah akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan kombinasi huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlukan sebagai kata. Yang pertama, akronim, nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.
Yang kedua, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Yang ketiga, akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf suku kata ataupun huruf dan suku kata yang deret. Kata ditulis seluruhnya dengan huruf kecil. Diksi dan kaidah makna. Diksi adalah pilihan kata. Pilihan kata merupakan kegiatan untuk memilih kata secara tepat dan sesuai dalam mengungkapkan maksud dan tujuan kepada penyimak atau pembaca baik secara lisan maupun tulisan. Ketetapan dan kesesuaian sangat penting dalam rangka mengekspresikan maksud dan tujuan. Kaidah makna. Makna adalah patokan atau ukuran yang digunakan sebagai pedoman dalam memaknai suatu kata. Kaidah makna mengacu pada persyaratan ketetapan pemilihan kata sebagai lambang objek pengertian atau konsep. Fungsi diksi secara umum membantu audiens atau pembaca mengerti apa yang disampaikan penulis atau pembicara, menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien, menyampaikan gagasan atau ide dengan tepat menjadi lambang ekspresi yang ada pada satu gagasan. Lanjut materi kelima yaitu pembentukan dan peluasan kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan suatu pemikiran yang utuh dan dapat berdiri sendiri dan disusun berupa kata, frasa, atau klausa. Unsur-unsur pembentukan kalimat. Yang pertama, subjek. Subjek adalah orang atau benda yang melakukan sesuatu. Contohnya, aku, kamu, mereka, sapi, kucing, ayam, dan masih banyak lagi. Yang kedua, predikat. Predikat berfungsi menyatakan kegiatan yang dilakukan oleh subjek di suatu kalimat. Contohnya, mengetik, membaca, menulis, melempar, dan lain-lain. Yang ketiga, objek. Objek adalah orang atau benda yang sedang menerima suatu tindakan itu. Contohnya, komputer, majalah buku, pensil, dan lain-lain. Keempat, perlengkapan. Perlengkapan adalah unsur dalam kalimat yang berfungsi melengkapi suatu kalimat. Contohnya, ayah membelikan Tina boneka. Kelima, adverbia atau kata keterangan. Berperan memberikan keterangan kepada kata atau kalimat seperti kata verba atau kata sifat. Contohnya kemarin, sekarang, hari ini, lusa, besok, pisau, mobil, dan lain-lain. Lanjut materi keenam yaitu pembentukan dan peluasan paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah kesatuan pikiran yang berupa penggabungan beberapa kalimat yang mempunyai suatu gagasan atau tema. Dengan kata lain, paragraf merupakan kumpulan kalimat. Paragraf berdasarkan bentuknya telah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama paragraf dedukatif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Pembagian paragraf menurut tujuannya. Yang pertama, paragraf pembuka. Paragraf pembuka merupakan pembuka atau pengantar untuk sampai pada segala pembicara yang akan menyusul kemudian. Kedua, paragraf pengembang. Paragraf pengembang ialah paragraf yang terletak antara paragraf pembuka dan paragraf yang terakhir, sekali di dalam bab atau anak bab itu. Paragraf ini mengembangkan pokok pembicara yang dirancang. Yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang terdapat pada akhir karangan atau pada akhir satu kesatuan yang lebih kecil di dalam karangan. Biasanya paragraf penutup berupa simpulan semua pembicaraan yang telah dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya. Itulah materi yang saya bawakan pada siang hari ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.